Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Jeffrey Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Husnul Khatimah dengan NIM 231011096, Program Studi Ilmu Komputer, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan mengenai manajemen akses direktori dan pengguna dalam sistem operasi Linux. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah. Dalam lingkungan kerja berbasis tim, pengelolaan akses terhadap direktori dan file sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Di dalam sistem operasi Linux, kontrol akses direktori dan file dapat diatur dengan menggunakan berbagai perintah untuk membatasi siapa saja yang bisa mengakses atau mengubah file dan direktori tersebut. Salah satu isu utama dalam tim adalah bagaimana memberikan izin yang tepat kepada setiap pengguna agar pekerjaan masing-masing tidak terganggu, dan untuk memastikan bahwa file yang dibagikan dapat diakses dengan aman. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini yang pertama adalah mempelajari dan memahami cara pengelolaan pengguna dan grup pada sistem operasi Linux. Yang kedua, mengimplementasikan pengaturan izin akses direktori berdasarkan grup pengguna. Dan yang ketiga, menguji keberhasilan pengaturan akses melalui simulasi aktivitas pengguna dalam direktori tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses yang telah saya lakukan dalam laporan ini. Pada gambar pertama, saya memulai dengan merekam sesi terminal menggunakan perintah script session log. Kemudian membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Nah, di sini saya membuat direktori menggunakan NIM saya yaitu 231111096, dan jika direktori sudah ada, sistem akan memberikan pesan error. Selanjutnya saya memverifikasi isi direktori dengan perintah ls dan akan menampilkan daftar file dan direktori yang ada di dalam direktori kerja saat ini. Pada gambar kedua menunjukkan bagaimana saya menambahkan pengguna baru dengan perintah sudo user add. Nah, di sini terdapat pesan error yang menunjukkan bahwa nama pengguna sudah ada. Kemudian pada gambar ketiga, saya membuat struktur direktori untuk masing-masing tim. Ada tim A, tim B, dan tim C, dan direktori bersama yaitu shared. Selanjutnya, saya mengatur kepemilikan direktori dengan mengubah ke pengguna root dan grup terkait, serta mengatur izin akses dengan perintah chmod 2775 dan menerapkan fitur sticky bit pada direktori shared untuk memastikan bahwa hanya pemilik file yang dapat menghapusnya. Kemudian pada gambar keempat, saya menambahkan pengguna ke grup tertentu lalu memeriksa keanggotaan masing-masing grup. Pada gambar kelima, saya melihat daftar grup beserta anggota yang ada di dalamnya. Kemudian saya menggunakan perintah sununu untuk beralih ke pengguna nunu. Setelah memasukkan kata sandi, sesi terminal dijalankan sebagai pengguna nunu. Lalu perintah cd _23101196 tim A digunakan untuk masuk ke direktori tim A. Selanjutnya, saya mencoba melakukan beberapa aktivitas, yaitu membuat dan menulis file dalam direktori tim A. Pada gambar ke-6, saya menggunakan perintah cd _shared untuk masuk ke direktori shared. Kemudian, saya mencoba membuat, menulis, serta menghapus file. Jika pengguna tidak memiliki izin menghapus file, maka akan muncul pesan error. Pada gambar ke-7 menunjukkan pengguna Ayu berhasil membuat dan menulis file di direktori tim B. Lalu, gambar ke-8 menunjukkan pengguna Adia juga berhasil membuat dan menulis file di direktori tim C. Ini menunjukkan bahwa pengguna yang tergabung dalam grup terkait memiliki izin tulis di direktori masing-masing. Nah, dari pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan akses direktori dan pengguna di Linux memberikan kontrol yang kuat terhadap izin akses dan kepemilikan file. Dengan pengaturan izin yang tepat, setiap pengguna hanya dapat mengakses file sesuai dengan hak mereka dan dapat berbagai file secara aman di direktori bersama.
Kemudian penerapan sticky bit sangat efektif dalam mencegah penghapusan file yang tidak diinginkan di direktori bersama. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, saya menyarankan yang pertama, pengguna lebih memperhatikan pengaturan izin akses dan melakukan pengujian secara berkala. Yang kedua, memberikan pelatihan atau pembekalan terkait pengelolaan grup dan akses. Dan yang ketiga, penggunaan sticky bit pada direktori bersama untuk mencegah masalah dalam pengelolaan file. Selain itu, pengelolaan grup yang tepat sangat penting agar hak akses setiap pengguna lebih jelas dan terstruktur. Demikianlah presentasi saya mengenai manajemen akses direktori dan pengguna dalam sistem operasi Linux. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.